Perbup, peraturan, sengaja membuat peraturan Perbup ini agar mereka para PNS dan P3K ini istilahnya mempunyai suatu disiplin dan profesionalisme dan juga mempunyai tampilan yang keren, yang gagah, yang ganteng dan sebagainya. Dan khusus ibu-ibunya yang cantik dan juga yang istilahnya merupakan yang bisa melaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan. Bahwa pakaian dinas ini merupakan ciri performa dari masing-masing ASN agar mereka bisa bekerja dengan betul-betul yang bertanggung jawab dan disiplin. Karena kita maklum bahwa ASN selaku pejabat pemerintah Kabupaten Kuningan harus bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena kita maklum bahwa pemerintah Kabupaten Kuningan mempunyai visi misinya Kabupaten Kuningan, yaitu misinya menjaga melaksanakan pemerintahan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, salah satu pemerintahan tata kelola pemerintahan yang baik adalah mereka ini harus mempunyai disiplin berpakaian. Disiplin berpakaian yang ini kita ketahui harus betul-betul sesuai aturan yang kita tetapkan. Rapi, sopan, dan sebagainya. Untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama, sekarang juga ada perubahan. Mereka atau para eselon 2 ini bisa menggunakan tangan pendek atau tangan panjang. Dan juga bajunya bisa dikeluarkan dan juga bisa dimasukkan. Tapi mohon maaf, untuk para ASN atau P3K, ini bajunya ini wajib untuk menggunakan tangan pendek. Tidak boleh menggunakan tangan panjang. Dan juga kami harapkan bahwa ini bajunya kalau eselon 2 boleh dikeluarkan bajunya dan juga boleh dimasukkan, sedangkan untuk pejabat administrator atau pejabat pengawas ini wajib untuk dimasukkan bajunya. Nah, ini perbedaan yang mencolok dari baju khusus tangan panjang ini khusus para pejabat eselon 2 dan juga Pak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati bisa dikeluarkan ya bajunya ya. Untuk Bupati, Wabub, dan juga JPT bisa dikeluarkan bajunya. Sedangkan sekali lagi untuk pejabat eselon 3 ke bawah ini wajib untuk dimasukkan dan menggunakan tangan pendek. Nah, itu tujuan kami mensosialisasikan kepada teman-teman semua agar mereka paham, semua paham. Jangan sampai kami istilahnya tidak mau mendengar bahwa teman-teman salah menggunakan berpakaian. Karena dengan salah menggunakan pakaian ini juga dari peraturan bupatinya maupun dari peraturan di tingkat nasional ini ada sanksi khusus ketika kalian atau teman-teman semua berpakaian yang tidak selayaknya atau tidak sesuai dengan aturan hal tersebut. Nah, ini kami harapkan bahwa kami adalah untuk istilahnya ada keseragaman, berdisiplin pakaian yang baik dan sebagainya. Yang selanjutnya bahwa dengan adanya berpakaian dinas ini juga kami harapkan bahwa teman-teman istilahnya bisa berdisiplin dan juga istilahnya untuk melaksanakan disiplin kerja. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa disiplin kerja ASN ini masuk jam 7 atau masuk jam setengah 8 mulai kerja dan pulang jam 4 itu dari hari Senin sampai Kamis dan juga pulang jam setengah 5 hari Jumat. Itu disiplin kerja ini harus betul-betul dilaksanakan oleh para ASN. Karena kita ketahui bahwa sekarang Pak Bupati kemarin sudah meluncing manajemen talenta atau sistem merit system. Mudah-mudahan hal ini bisa dijadikan pedoman atau acuan dari teman-teman semua bahwa merit system atau ini istilahnya talenta sistem talenta ini menjadikan suatu pedoman memilih para pejabat dua maupun eselon tingkat eselon 3 ini betul-betul sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena kita ketahui bahwa apa yang diharapkan istilahnya sistem baru meritokrasi atau talent manajemen talent ini tidak ada istilahnya like atau dislike, suka atau tidak suka Pak Bupati memilih teman-teman semua. Ini berdasarkan kinerja teman-teman semua bahwa hal ini harus dilaksanakan. Tolong tunjukkan pertama disiplin berpakaian, disiplin kerja. Nah, ini insya Allah Kabupaten Kuningan akan menjadi kabupaten yang melesat pada kemudian di masa kepemimpinan Pak Bupati Pak Dian Rahmat Yanuar dan Pak Ibu Wakil Bupati Ibu Tuti ini. Nah, itu kami harapkan yang pertama bahwa ASN ini istilahnya dalam menggunakan tata kelola pemerintahan yang baik ini selain disiplin berpakaian, disiplin kerja, dan juga kami harapkan ini juga ada disiplin tentang aturan dan peraturan yang berlaku.
Dengan adanya peraturan dan peraturan yang berlaku, mohon teman-teman jangan sampai ketika bekerja ini, istilahnya apa yang dikerja ini tidak menggunakan aturan atau peraturan yang berlaku. Kita maklum banyak sekali teman-teman kita yang mengawasi di luar, baik itu APH, LSM, apapun yang lain, sehingga mudah-mudahan dengan adanya disiplin menggunakan aturan atau peraturan yang berlaku, mudah-mudahan kita semua akan silanya bekerja dengan baik sesuai aturan dan juga akan insya Allah akan selamat di kemudian hari. Nah itu barangkali yang dapat saya sampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi tentang sistem berpakaian ini mudah-mudahan ini insya Allah sekali lagi akan kami berlakukan tanggal 29 Desember 2025 dan insya Allah kalau tidak teman-teman ini mudah-mudahan semua pada waktunya tanggal 29 Desember 2025 ini semua bisa menggunakan pakaian yang berlaku. Dari mulai tutup kepala, tanda pangkat, pakaian, pakaian yang warna PDH kaki, dan juga hari Kamisnya atau hari Jumatnya sesuai aturan. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya dengan diakhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Asisten Administrasi Umum atas sambutannya yang cukup rinci dan komprehensif mengenai pakaian dinas untuk ASN. Dan selanjutnya kita akan langsung ke pemateri kita. Kepala Bagian Koordinasi Ibu Erni dan Marfuah. Tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, suara saya sudah terdengar? Mendengar, Bu. Sudah, Bu. Terdengar, Bu, kabar. Sudah, Bu, bagus. Terdengar. Ya, kita mulai saja ya Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Asda 3, kemudian ada Pak Anton juga. Di sini juga sebenarnya hadir juga tim penyusunan pakaian dinas ASN, ada Bu Susan, Pak Bobi, kemudian ada beberapa pegawai juga di bagian organisasi. Bapak dan Ibu, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asisten Administrasi Umum, sebenarnya sudah ada gambaran mungkin ya Bapak dan Ibu, apa-apa saja yang ada perubahan apa saja dari pakaian dinas yang lama menjadi pakaian dinas yang baru. Untuk mengefektifkan waktu mungkin akan kami sampaikan saja materinya secara langsung biar Bapak dan Ibu bisa langsung memahami. Bapak dan Ibu sudah mendapatkan surat edaran dan perbuknya? Aku udah, tapi efektif. Sudah. Sudah, Bu. Sudah dibaca-baca mungkin ya. Jadi nanti pada saat setelah materi mungkin Bapak dan Ibu apa yang akan ditanyakan bisa lebih jelas gitu ya. Nah, mari kita lihat aturan-aturan yang tercantum dalam peraturan baru. Sebentar. Ya. Nah, peraturan Bupati Kuningan nomor 14 tahun 2025 ini sudah ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2025 dan otomatis sejak diundangkannya itu sudah berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2025. Hanya untuk pemberlakuan secara efektif, mungkin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten, kami memberikan waktu sekitar 1,5 bulan sampai tanggal 29 Desember 2025, Bapak dan Ibu sudah lengkap menggunakan pakaian dinas ASN sesuai dengan peraturan Bupati ini. Ada beberapa hal yang terdapat dalam peraturan Bupati ini, antara lain dasar hukum, payung hukum pembentukan Perbuk ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara,
Kemudian Permendagri nomor 10 tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, dan terbentuklah Peraturan Bupati Kuningan nomor 14 tahun 2025 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Sedikit membahas saja untuk pengetahuan kita Bapak dan Ibu, untuk pembentukan peraturan bupati ini telah melalui berbagai macam tahapan. Antara lain harmonisasi dengan Kemenkumham. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada yang bertanya. Sebelum Bapak dan Ibu bertanya, saya jelaskan kenapa di sini tentangnya itu tidak menggunakan Kabupaten Kuningan. Hasil harmonisasi dengan Kemenkumham. Jadi di sini karena ini sudah jelas peraturan Bupati Kuningan, sehingga tentangnya hanya cukup sampai di lingkungan pemerintah daerah gitu. Jadi tidak menggunakan Kabupaten Kuningan lagi. Nah, substansi perubahannya ini ada beberapa substansi yang paling krusial dari perubahan Perbuk lama ke Perbuk baru. Antara lain adalah perubahan peraturan pakaian yang dipakai oleh P3K. Ini sudah jelas Bapak dan Ibu ya. Yang lama ini, di aturan yang lama Bapak dan Ibu P3K itu menggunakan pakaian putih hitam. Kemudian ya sekarang karena sama-sama berstatus ASN, berarti pakaiannya dengan peraturan menggunakan pakaian yang sama dengan PNS. Ini substansinya adalah ada jenis penggunaan pakaian, kemudian penggunaan pakaian dinas pada perangkat daerah tertentu, nanti akan dijelaskan satu persatu. Kemudian ada perubahan bentuk dan jenis tanda jabatan, jadi tidak ada lagi namanya tanda pangkat, hanya ada tanda jabatan. Kemudian perubahan tanda pengenal dan perubahan lambang pada ikat pinggang. Nah, untuk perubahan pengaturan pakaian dinas bagi P3K, di sini di aturan yang lama, di peraturan Bupati yang lama, ini jenis pakaiannya sebagaimana tercantum di layar, bahwa PDH kemeja putih, kemudian yang batiknya juga mungkin sama ya, ke bawah BCD ini sama dengan PNS. Nah, di peraturan Bupati yang baru, ini jenis pakaiannya sudah tidak dipisahkan lagi. Jadi jenis-jenis pakaian dinas di ASN ini meliputi ada PDH, kemudian ada PDH perangkat daerah tertentu, kemudian ada pakaian sipil lengkap, pakaian dinas lapangan, kemudian pakaian dinas lapangan dan operasional lainnya untuk perangkat daerah tertentu, kemudian PDU, pakaian dinas upacara untuk perangkat daerah tertentu, kemudian PDU camat dan lurah, dan pakaian seragam batik Korpri. Untuk jenis pakaian dinas, yang sudah disampaikan tadi, bentuknya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi semua sama. PNS dan P3K penuh waktu ini menggunakan pakaian, jenis pakaiannya itu seperti ini. Jadi ada berapa ya? Di sini berarti ada yang kaki, ada yang putih, kemudian ada yang batik. Ini yang rutin digunakan. Kalau yang PDL, kemudian PDU, dan PSDL, dan yang lainnya ini di waktu-waktu tertentu saja. Nah, ini untuk penggunaan PDH kaki, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah membaca perbuknya, pasti sudah paham ya. Sebenarnya ini tidak terlalu berbeda dengan peraturan lama untuk pakaiannya, hanya yang paling signifikan itu terletak pada penggunaan tanda jabatan. Nah, ini nanti kita bahas untuk tanda jabatannya seperti apa. Ini yang umumnya saja dulu. Untuk PDH kaki pria, Bapak dan Ibu yang memegang jabatan, memangku jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, kalau mau dikategorikan bebas gitu, istilahnya bebas tuh mau kemejanya pendek, mau kemejanya panjang, kemudian bisa dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam celana, mangga gitu. Tapi punten untuk administrator ke bawah, eselon 3, jabatan fungsional, pelaksana, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten, itu kedah dilebetkeun kanggo pamegetnya. Jadi dimasukkan ke dalam celana kemeja lengan pendeknya gitu. Jadi tidak boleh menggunakan kemeja lengan panjang. Nah, untuk wanita ini sama ya semua, mau JPT, mau administrator, pengawas, fungsional, dan yang lainnya, itu pakaiannya dikeluarkan. Untuk yang hamil, ini silakan menyesuaikan model baju, kemudian atribut segala macam. Itu sebenarnya sudah tertera jelas di Perbuk di lampiran.
Ini PDH kaki ini digunakan setiap hari Senin dan Selasa. Ya. Nah, kemudian untuk penggunaan PDH kemeja putih, di sini juga ada sedikit perbedaan, tapi hanya perbedaannya di wanita saja. Ada perbedaan warna jilbab. Mungkin nanti akan ada penjelasan terkait dengan warna jilbab, tapi ini melihat dari tampilan saja. Jadi yang kemarin itu menggunakan warna salem, untuk wanita jilbabnya berubah menjadi warna kaki muda. Ya mungkin beda merek, beda warna, nggak masalah lah itu ya, silakan Bapak dan Ibu. Tapi warnanya berarti sudah tidak menggunakan warna salem atau semacam seperti pink. Ini ada sedikit lupa ya di PDH kaki ini Bapak dan Ibu, walaupun Bapak dan Ibu yang administrator ke bawah tidak menggunakan tanda jabatan, tapi tetap menggunakan lidah di bahu ya. Ya siapa tahu alhamdulillah mungkin Bapak dan Ibu yang tadinya administrator ke bawah kemudian naik promosi menjadi JPT sehingga tempat untuk menempatkan tanda jabatannya itu sudah ada. Jadi harus menggunakan lidah di bahu. Sama dengan yang putih. PDH putih juga menggunakan lidah di bahu. Lebih jelasnya sebenarnya ada di Perbup ya. Selanjutnya untuk PDH batik, ini semuanya menggunakan PDH batik setiap hari Kamis, kemejanya dikeluarkan. Celana atau roknya bukan berbahan jeans ya Bapak dan Ibu. Jadi biasanya orang Kuningan nyebutnya apa ya? Bahan sayur non. Jadi bahan kain lah gitu ya. Celana sayur katanya Sarf asisten. Jadi bahannya bukan jeans, jadi bahannya seperti celana bahan kain apa ya, rayon atau apa gitu ya. Iya, kemudian digunakannya ini pada setiap hari Kamis dan digunakan juga pada hari Jumat bagi yang 5 hari kerja dan hari Sabtu bagi yang 6 hari kerja. Hanya mungkin di sini bisa dijelaskan setiap hari Jumat ada kegiatan atau program kebersihan, mangga Bapak dan Ibu, atau hari senam ya Pak Asda ya. Bisa senam, olahraga, tapi hanya sampai jam 9 Bapak dan Ibu kemudian bersih-bersih dan silakan menggunakan pakaian batik. Nah, untuk PSL ini ada sedikit perbedaan, sedikit saja perbedaannya sebenarnya, hampir sama dengan peraturan yang lama. Perbedaannya hanya di pakaian wanita. Di pakaian wanita, pakaian PSL ini tidak menggunakan dasi. Jadi hanya untuk pria saja atau laki-laki saja yang menggunakan dasi. Jasnya berwarna gelap dan itu harus sama dengan warna celana. Jadi non seorang Kuningan mah sewang-sewang, ulah sewang-sewang non. Jadi atasan dengan bawahan, jas dengan celananya, mau perempuan atau laki-laki, wanita atau pria itu sama ya warnanya. Kemudian kombinasinya apanya? Kemejanya warna putih, gitu ya. Ini secara aturan seperti itu. Kemudian sepatunya hitam dan menggunakan sepatu pantofel. Jadi tidak menggunakan sepatu olahraga atau sneaker. Nah, untuk pakaian PSL ini ada ketentuannya pemakaiannya untuk acara-acara kenegaraan, kemudian acara resmi, perjalanan dinas ke luar negeri, kemudian ada acara tertentu untuk kegiatan diklat, kemudian pelantikan pejabat struktural dan fungsional, dan penerima penghargaan SLKS, Satya Lancana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk wanita juga sama, untuk perempuan sama, jasnya harus berwarna gelap. Jadi kalau gelap tidak harus warna hitam ya Bapak dan Ibu. Ini contoh saja warna hitam. Jadi mungkin bisa warna lain tapi harus warnanya gelap, tidak terang. Kemudian kemejanya putih dan rok atau celana panjangnya juga sama warnanya dengan warna jas, menggunakan sepatu hitam. Nah, untuk penggunaan PDL, ini pakaian dinas lapangan ini digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah kami terima juga dari beberapa perangkat daerah. Untuk kaitan dengan PDL ini, silakan Bapak dan Ibu yang mempunyai kegiatan atau tugas ke lapangan, ini contoh pakaian PDL-nya seperti ini.
Lebih jelasnya di Perbub sudah ada arahnya mungkin ya ini apa gitu ya. Di sini perbedaannya mungkin ada nama perangkat daerah di dada. Kurang jelas mungkin ya kalau lihat di sini. Silakan Bapak dan Ibu nanti lihat di Perbub itu lebih jelas apa saja yang tercantum di sana. Yang jelas ini ada tetap menggunakan identitas atribut sebagai ASN. Jadi tidak menggunakan model yang di luar ini gitu. Ini untuk yang PDL. Lanjutnya untuk PDU Camat dan Lurah ini tidak ada perbedaan, yang signifikan, tapi hanya perbedaannya di tanda jabatan ya. Hanya tanda jabatan saja. Tidak ada tidak ada tanda pangkat. Jadi apa yang tercantum di sini, Bapak dan Ibu yang camat, untuk tanda jabatan di bahu, ini nanti kelengkapan atribut kelengkapannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ini masih sama seperti peraturan yang lama, tapi bukan tanda pangkat, tapi tanda jabatan. Yang di saku juga tanda jabatan, dan di leher juga tanda, di kerah ya, bukan di leher. Di leher susah nempelnya. Di kerah juga tanda jabatan. Ini digunakannya hanya untuk pelantikan, kemudian upacara kemerdekaan, kemudian hari jadi dan hari besar lainnya. Ini mungkin ada ketentuan-ketentuan lain apabila ada kegiatan-kegiatan besar, PHBN. Ini mungkin di surat juga sudah dicantumkan, lebih memudahkan Bapak dan Ibu menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan. Nah, ini untuk penggunaan batik seragam Korpi, sebenarnya ini sama saja dengan yang lama, tapi prakteknya ini masih banyak mungkin yang belum membaca atau memahami. Untuk penggunaan pakaian Korpi ini masih ada yang menggunakan celana, terus kemudian jilbab juga untuk wanita itu warnanya biru. Jadi sesuai ketentuan, jenis Korpinya harus seperti ini. Jadi ulah nggak Korpi yang lama ya. Masih ada mungkin barangkali di tempat-tempat tertentu masih menggunakan Korpi yang lama. Sekarang sudah harus menggunakan Korpi yang ini, dan pakaian atau rok, celana dan jilbabnya itu harus warna hitam, dan menggunakan sepatu pantofel, bukan menggunakan sneaker atau sepatu jenis lainnya. Ini digunakan pada saat upacara hari ulang tahun Korpi, kemudian setiap tanggal 17 setiap bulannya, kemudian hari besar nasional, rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpi. Penggunaan pakaian seragam batik Korps Korpi ini juga pada saat upacara harus menggunakan peci nasional untuk laki-laki. Kalau untuk wanita ya jelas tidak ya. Nah, ini yang paling signifikan, ini yang pakaian dinas pada perangkat daerah tertentu. Apa yang disebut dengan perangkat daerah tertentu, ini beberapa perangkat daerah yang mungkin dan Bapak dan Ibu sudah sering lihat, ini seperti Satpol PP, kemudian BPBD, Damkar, kemudian Dishub. Di sini perangkat daerah tertentu ini juga menggunakan pakaian yang sama dengan ASN lainnya pada hari-hari biasa. Nah, di sini penggunaan pakaian dinas pada perangkat daerah tertentu ini ada 3 macam, antara lain ada PDH perangkat daerah tertentu, kemudian ada PDL dan operasional lainnya, dan PDU perangkat daerah tertentu. Kapan digunakan PDH-nya? Itu pada saat ASN di perangkat daerah tertentu itu melaksanakan kegiatan atau rapat-rapat yang sifatnya koordinatif. Jadi ada rakor, mungkin ada rakor di kabupaten, kemudian di provinsi, kemudian di pusat, dan hari ulang tahun perangkat daerah tersebut. Nah, misalnya kalau ada Dishub, menggunakan pakaian Dishub. Nah, ini digunakan pada saat rakor dan pada saat hari ulang tahun Dishub, misalnya seperti itu. Kemudian sama dengan yang lainnya, perangkat daerah yang lainnya. Nah, untuk PDL dan operasional lainnya, ini digunakan sama pada saat kegiatan-kegiatan yang di luar kantor. Misalnya ada rapat keluar kota, misalnya ya, ada acara-acara di situasi tertentu, silahkan disesuaikan pakaiannya, sesuai dengan pakaian PDL. Dan untuk PDU, daerah tertentu juga ini sama. Ada beberapa perangkat daerah yang menggunakan PDU.
Ini digunakannya pada saat rakor atau hari ulang tahun. Oke, bentar ya, ya atribut. Nah, ini untuk atribut pakaian dinas ASN, ini ada beberapa jenis, tanda jabatan, kemudian tak rencana korpri, papan nama, nama Kementerian Dalam Negeri, nama Kabupaten Kuningan, lambang Kabupaten Kuningan, dan tanda pengenal. Untuk tanda jabatan, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Asisten dan Bapak dan Ibu juga mungkin sudah membaca SE dan Perbunya, ini hanya dipakai oleh pejabat eselon 2. Ya, tanda jabatan ini hanya untuk eselon 2. Jadi untuk di bahu ini tanda jabatan namanya, bukan lagi tanda pangkat. Ya, gitu. Eselon 2, kemudian camat, lurah itu pakai. Tapi warnanya berbeda-beda dan jenisnya berbeda. Untuk tanda jabatan bahu, saku, dan kerah untuk pejabat pimpinan tinggi Pratama itu bentuknya bintang ya. Bintang. Untuk eselon 2B ini di daerah itu menggunakan warna perunggu. Kalau saya kasih contoh, saya ini ya. Nanti saya kasih contoh kalau misalnya sudah selesai materinya ya. Nah, untuk eselon 2A, Pasekda itu menggunakan tanda bintang warna perak. Nah, untuk emas biasanya digunakan oleh eselon 1 untuk di provinsi atau ada. Oke. Nanti ada contohnya di bawah. Ini Bapak dan Ibu, ini ada contohnya ya. Nah, sebentar. Sebentar. Bentar. Tadi ketinggalan, Udah. Maaf. Chat Bapak dan Ibu sedap. Ya. Nah, Di bawah. ini ya. Nah, ini untuk contohnya. Lihat Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk Pak Sekda ini menggunakan tanda bintang warna perak. Kemudian untuk eselon 2 menggunakan tanda bintang warna perak. Untuk camat menggunakan tanda melati warna perunggu 3 ya. Kelihatan ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini untuk lurah tanda melati perunggu. Melatinya 2. Ini digunakan pada saat menggunakan PDH kaki dan PDH kemeja putih, tapi hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, jadi tidak digunakan harian. Untuk tanda jabatan bahu ini, ya, dan Ibu ya, ini satu paket dengan tanda jabatan saku. Nah, ini. Nah, ini satu paket dengan tanda jabatan saku. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada kegiatan-kegiatan tertentu, ini menggunakan tanda jabatan bahu dan tanda jabatan saku itu satu paket. Jadi pada saat Bapak dan Ibu menggunakan kegiatan harian, tidak sedang kegiatan tertentu, maupun nasional, provinsi maupun kabupaten, Bapak dan Ibu yang memangku jabatan JPT, camat dan lurah, ini hanya menggunakan tanda jabatan kerah.
Ya, kita bicaranya ini berarti tidak administrator ke bawah ya, karena administrator ke bawah itu semuanya tidak menggunakan tanda apapun kecuali papan nama, porpri, dan tanda pengenal. Jadi ini hanya untuk JPT dan camat dan lurah. Nah, ini yang tanda jabatan serah ya. Jadi tidak menggunakan apa ya, Pak, non plat no, ada yang platnya ya. Jadi hanya bintang saja ya, bintang untuk sekda Perak, kemudian untuk eselon 2B perunggu, untuk camat Melati, Melati 3, dan untuk lurah Melati 2. Nah, ini digunakan untuk PDH kaki, kemudian kemeja putih, PDH batik, atau pakaian seragam POP dan PDL, Porpri dan PDL. Nah, ini atribut-atribut yang Bapak dan Ibu harus pahami, karena seperti yang aturan yang lama, ini implementasinya masih belum menyeluruh. Masih ada yang menggunakan Provinsi Jawa Barat. Jadi harusnya sudah Kementerian Dalam Negeri. Ini mungkin ada masukan Pak Asda, jadi katanya bagian organisasi harus sosialisasi ke tukang jahit. Karena pas ditanya kenapa menggunakan Provinsi Jawa Barat, dayu mah kumaha tukang jahit cina gitu. Harusnya ini tukang jahit Pak Anton diundang kayaknya, harusnya sosialisasi ini biar tidak salah. Nah, di sini atribut-atribut yang digunakan itu adalah ini ada rencana Korpi, kemudian nama Kabupaten Kuningan. Ini penggunaannya Bapak dan Ibu nanti bisa dilihat di peraturan bupatinya. Ada papan nama, nama Kementerian Dalam Negeri, bukan lambangnya ya, hanya namanya saja. Kemudian nama Kabupaten Kuningan, lambang Kabupaten Kuningan, dan tanda pengenal. Untuk tanda pengenal ini backgroundnya itu berbeda-beda sesuai dengan jabatan. Kurang kelihatan ya. Coba ada kalau kurang ke atas. Nah, ini. Nah, ini terlihat ya Bapak dan Ibu. Untuk tanda pengenal ini yang mungkin menjadi atribut yang penting untuk digunakan karena ini yang membedakan antara antar jabatan. Jadi karena sudah tidak ada lagi namanya tanda jabatan dan pangkat untuk eselon 3 ke bawah, sehingga untuk tanda pengenal ini yang menjadi dasar perbedaan jabatan. Merah untuk JPT, kemudian biru untuk administrator, dan hijau untuk pengawas, orange untuk pelaksana, dan abu-abu untuk pejabat fungsional. Jadi ini untuk penggunaan tanda pengenal ini, silakan Bapak dan Ibu nanti berkoordinasi saja. Kami juga akan konsultasi mungkin dengan pimpinan Pak. Karena warna yang dipakai juga mungkin harus sama. Kita nanti berkoordinasi apakah pembuatan tanda pengenal ini kita mengaturnya seperti apa mungkin. Nah, ini ada yang sebenarnya ini aturan tentang kelengkapan ini, jenis penutup kepala ini sebenarnya sudah lama ya, sama dengan Perbup yang lama. Hanya implementasinya belum dilaksanakan. Dengan adanya Perbup nomor 14 2025 ini kita coba untuk laksanakan sesuai dengan aturan. Jadi karena Senin Selasa kita melaksanakan upacara, tata upacaranya menggunakan pakaian kaki sehingga seluruh ASN harus menggunakan MUTS. Nah, untuk camat itu menggunakan pet camat pada saat menggunakan PDU. Jadi kalau pada saat Senin Selasa sama menggunakan MUTS. Kemudian pet lurah itu untuk lurah pada saat menggunakan PDU. Nah, untuk peci yang biasanya Bapak dan Ibu gunakan Senin Selasa, ini untuk aturan yang sekarang ini hanya digunakan pada saat menggunakan pakaian korpri dan PSL.
Dan untuk wanita juga ternyata menggunakan peci, tapi belum pernah lihat juga, Pak Anton. Pak Asda ya? Ini oh mungkin kayak paskibra mungkin ya? Ya, bukan Pak yang peci wanita. Pada saat menggunakan batik Korpi dan PSL menggunakan batik nasional. Enggak. Kemudian ikat kepala namanya totopong, ini digunakan pada saat menggunakan pakaian khas daerah yang digunakan pada Kamis minggu terakhir ya Bapak dan Ibu. Ini ada sedikit perbedaan. Kalau kemarin di peraturan yang lama ini Kamis minggu keempat. Jadi kadang-kadang Kamis sendiri, saya sendirilah khususnya suka lupa ini minggu katilu, kaopat atau kalima gitu. Jadi untuk memudahkan, jadi digunakannya batik pakaian daerah ini pada Kamis minggu terakhir. Nah ada 4 minggu, ada 5 minggu. Nah ini juga signifikan perbedaannya Bapak dan Ibu. Untuk ikat pinggang, kepalanya tuh ya, namanya apa? Kepala sabuk ya? Gesper ya. Gespernya ini yang sebelumnya peraturan yang lama menggunakan gambar Korpi atau lambang Korpi, sekarang menggunakan lambang pemerintah daerah gitu. Kuningan ya seperti ini, sama dengan lambang yang tertempel di pakaian. Ini untuk penggunaan jilbab Bapak dan Ibu, mangga pinggang. Jadi kuning mustard masih digunakan Senin dan Selasa, kemudian batik, kerudungnya polos menyesuaikan dengan warna batik. Kemudian PSL ini merah, kalau secara aturan PSL itu saya menggunakan warna merah. Kemudian PDU jilbabnya warna putih. Nah, PDH putih menggunakan kaki muda. Jadi yang kemarin menggunakan salam, doping, sekarang di aturan baru menggunakan PDH putih kaki muda. Kemudian PDL menggunakan jilbab hitam dan Pian Potri menggunakan jilbab hitam. Nah, ini untuk jenis sepatunya. Ini sudah jelas di sini di Pergub juga sudah ada. Untuk kaitan dengan pakaian PDH, PDL, PSL dan Korpri itu menggunakan sepatu pantofel, baik perempuan maupun laki-laki ini menggunakan pantofel. Kalau sneaker itu digunakan dengan oh itu yang lama ya, maaf. Jadi untuk sneaker ini bisa digunakan untuk PDH ini bentar. Sebentar. Sebentar ya Bapak dan Ibu, barangkali ada yang salah. Jadi tadi itu Awal. ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, ya, mungkin udah ngantuk juga pada saat buat. Jadi yang Korpi ternyata bisa menggunakan sneaker ya. Tadi di awal saya sampaikan Korpi itu hanya menggunakan pantofel. Ini ternyata bisa sneaker. Ini lebih jelas mungkin di gambar yang ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk PDH, PDL, dan Korpi itu bisa menggunakan pantofel, bisa juga menggunakan sneaker. Nah untuk camat dan lurah ini sepatunya warna putih dan bentuknya adalah pantofel ya seperti ini. Kemudian yang laki-laki, namanya pantofel juga mungkin ya namanya. Susah nih pantofel namanya. Yang laki-laki sepatu putihnya modelnya adalah seperti model pantofel. Untuk ketentuan lainnya, silakan ibu-ibu yang sedang hamil, jenis model atribut kelengkapan ini harus sesuai, tapi model mungkin menyesuaikan saja. Tidak menggunakan gamis ya?
pakaian ininya, bukan gamis atau baju hamil apa ya, yang langsung teh long dress ya, namanya long dress. Jadi tetap menggunakan model sesuai dengan model yang tercantum di dalam Perbup, hanya mungkin agak lebih lebar gitu. Nah, untuk pakaian dinas petugas layanan itu digunakan oleh daerah atau dia memiliki fungsi pelayanan langsung kepada publik. Misalnya di Disduk Capil ya, DPM PTSP, ada lagi mungkin. Oh, mungkin di Bapenda juga perlu ada petugas layanan. Mangga ada Bapak dan Ibu yang perangkat daerahnya memerlukan pakaian khusus, hasil koordinasi dengan bagian hukum, silahkan dibuatkan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan dibuat perbubnya. Jadi perbub tersendiri. Termasuk juga dengan petugas layanan kesehatan. Berarti ini oleh Dinas Kesehatan mungkin ya, mencakup untuk penggunaan pakaian dinas petugas layanan di Rumah Sakit 45 dengan 4 Rumah Sakit Tingkat Jati. Ya, silakan apabila ada payung hukumnya, mungkin ada dari pusat atau misalnya ada dari instansi pembinanya masing-masing, contoh pakaiannya silakan dibuatkan perbuk masing-masing oleh perangkat daerah. Nah, ini ketentuan-ketentuan lain. Berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai aturan. Rambutnya ulah gondrong, ya, rapih, pendek, rapi sesuai etika pria, dan tidak mewarnai rambut yang mencolok. Jadi ulah warna ungu, merah gitu ya, kemudian warna apa ya? Yang berarti warnanya tua lah mungkin ya. Barangkali ada yang menutupi beban gitu ya Pak. Boleh berwarna tapi warnanya gelap. Pakai warna hitam kan nggak boleh ya Pak. Boleh tonton aja ya. Nah ini untuk ASN yang tidak mematuhi penggunaan pakaian dinas, ini mungkin Bu Susan bisa jelaskan bagaimana sanksinya karena ini terkait dengan sanksi disiplin ASN tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada aturan tentang kode etik, kemudian apakah ada sanksi juga yang lainnya? Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan nanti Bu Susan lebih paham kaitan dengan pembinaan. Kemudian, nah untuk pakaian dinas, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten, menjadi salah satu indikator Bapak dan Ibu untuk penilaian evaluasi perilaku kerja pegawai pada SKP ASN yang Bapak Ibu buat setiap bulannya. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu isi dari Peraturan Bupati dan diperjelas dengan surat edaran Bupati untuk memudahkan implementasinya. Barangkali ada yang akan ditanyakan, silahkan kami beri kesempatan pada Bapak dan Ibu. Kami kembalikan kepada Ya, baik. Demikian paparan dari materi kita juga bagus. Untuk selanjutnya kita akan buka termin tanya jawab. Bagi yang akan bertanya silakan raise hand dan pertanyaan. jelas. Aku sudah jelas. Kalau sudah jelas, itu ada. Setwan. Dari Setwan, Pak Kacri. Setwan ya? Itu mungkin. Hah? Hah? Mana? Silakan. Pakai dasi pakai dasi sana. Ini jelas. Oh, udah. Bebas dasi kan bebas nggak dasi? Dasi. Berarti merah di sini. Merah. Bicara merah. Cuma harus merah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, pada
nanya Bukabag Pak Asda, Ya. Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekretariat DPRD, Bu. Mau nanya kan itu diberlakukannya pada tanggal 29 Desember, Bu. Akan diberlakukan. Kalau buat kartu pengenal sama apa itu yang itunya sabuk logo Kuningan itu harus ininya kemana, Bu? Belinya. Ya. Itu aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung langsung. Langsung aja berarti TikTok ini. Baik, langsung ditanggapi langsung ya oleh pemateri kita. Silahkan. Hatur nuhun, Pak. Terkait dengan pemberlakuan, sebenarnya sudah bisa diberlakukan apabila Bapak dan Ibu sudah memiliki kelengkapan atribut dan ya, pakaian ya. Hanya kami tetapkan waktu efektifnya 29 Desember. Mungkin memang untuk memberi kesempatan Bapak dan Ibu milarian lah atau membuat pakaian, kemudian cari atribut yang lainnya. Kita sebenarnya ada beberapa contoh di sini. Kami juga sudah ada contoh beli, kelihatan nggak sih? Silakan. Kenalin. Itu jadi Bisa ya? klasiknya dibuka, klasiknya. Belinya ya. Bisa. Buka tuh. Pakai solatif contohnya itu aja. Berarti apa yang panjang bisa langsung. iya. Pokoknya Ini digunakan oleh Silau ya Pak? enggak. Hmm? Ini sudah ada ya. Kelihatan. Ini sudah ada. Ya, saya bukan mau Promosi. mempromosikan atau seperti apa, tapi kami membelinya di Plastiknya dibuka aja, Bukabag. Ya, gelap. Ini udah ada ya, Bapak dan Ibu. Nah, Kabupaten Kuningan. Iya. Nah ya. itu. Dibalik kita. Jadi ini mungkin bukan gambar lagi ya, tapi sudah ada. Nah, ini yang seperti ini. Kami kemarin pesan dari Tisno sebenarnya, tapi silakan Bapak dan Ibu karena kita keterbatasan anggaran juga di bagian organisasi tidak bisa menyediakan ini dan tidak bisa juga menjadi apa ya jual gitunya distributor. Nanti mungkin ada di barangkali di tempat lain, tapi intinya harus bentuknya seperti ini gitu. Ya, ada ini seperti ini. Kemudian untuk Pasekda juga sudah ada di sini, sudah ada bentuknya ya, gitu ya. Kemudian untuk camat, ini untuk lurah juga sudah ada. Ini kami pesan karena memang masih satu-satu ya Pak, masih pesan contoh saja. Jadi memang sudah ada ininya, logam ininya ini menurut informasi dari Kemendagri ya. Kemudian ada pembuatan apa ini lambang kabupatennya juga. Ini yang mungkin agak sulit karena untuk online mungkin karena ini baru diberlakukan belum ada mungkin ya. Tapi silakan Bapak dan Ibu menghubungi siapa yang bisa membuat seperti ini karena kami tidak menyediakan barang-barang ini. Kemudian untuk eselon 2 juga udah ada warna perunggu dengan asa dagang dengan ini dengan kerah ya. Yang jabatan mana ya? Oh, belum ya. Yang saku kita belum jadi, agak cukup lama buatnya. Nah, ini untuk eselon 2. Tanda jabatan kerah dan tanda jabatan bahu. Gitu. Sudah ada kalau untuk camat dan lurah juga ini yang di kerah sudah ada. Seperti ini. Ini tidak menggunakan papan ya. Tidak menggunakan papan ya, Bapak dan Ibu. Jadi ini belakangnya pakai ini. Pakai naonan bukan magnet ya, kayak permitif. Itu mungkin Pak sementara.
Oh, dari Oh, ada pertanyaan, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan terkait dengan melepas tanda jabatan dengan diberlakukannya Perbup nomor 14 2025 tanggal 6 Oktober. Mungkin nanti pada hari Senin sudah menyesuaikan dari Perbup tersebut. Jadi yang paling mudah untuk pelaksanaan itu mungkin melepas tanda pangkat gitu. Dan nanti mungkin tanda pengenal juga perlu ada waktu. MUTS juga ada waktu untuk membuat MUTS. Oh, satu lagi mungkin kaitan dengan jilbab, silahkan Bapak dan Ibu mungkin ada yang dimasukkan ke Bapak dan Ibu. Istrina mungkin maksudnya mah. Wanita, perempuan ini kalau dimasukkan berarti penempatan papan nama dengan ini apa? Kerah, tanda jabatan kerah. Tanda jabatan korpri dengan papan nama ini di baju, tapi untuk kerudungnya yang di kebawahkan ini dipakai puternya jadi model lah. Gitu, seperti itu ya. Kalau ini bukan tanda apa ya? Bukan tanda apapun ya ini. Iya mah bros. Mangga, silakan ada pertanyaan lagi? Dari DLH. Oh, dari LH. 3 pertanyaan saja. Itu. Itu ada dari LH sama BKPSDM ya. Silakan dari LH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, halo. Mangga, Pak Sekdis. Dinas Lingkungan Hidup Sekdis. yang mana didominasi oleh petugas lapangan, Pak, pengangkut sampah dan sebagainya. Nah, ini untuk pakaian dinasnya, barangkali kalau kita melihat dari persyaratan pakaian dinas lapangan, misalnya PDL, ini kelihatannya terlalu mewah. Barangkali ada khusus untuk petugas lapangan yang mengangkut sampah dari TPS ke dump truck segala macam atau ke kontainer. Ini kan ada yang mengangkat-angkat segala macam, menyapu, membersihkan segala macam. Barangkali pakaiannya itu PDL-nya ada persyaratan khusus. Kami juga belum ada referensi dari pusat dari mana ini di LH itu kalau di lapangan itu seperti apa. Saya lihat kalau misalnya di DKI segala macam nggak ada yang khusus, rata-rata pakai kaos, rata-rata pakai pakaian yang tidak seperti ASN pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ganti orang mesti kapencet teh. Baik, untuk kita tampung dulu untuk yang selanjutnya dari BKPSDM, silakan. Mangga Ibu Emi. Siap, Nuhun Pak Anton atas kesempatannya. Ada tadi disampaikan bahwa untuk upacara dengan pakaian PDH itu terus memakai Putus. Nggak jelas nih, Bu Em, putus-putus suaranya. putus-putus. Pertanyaan saya adalah ketika apel pagi itu apakah pakai kepala? Itu yang pertama. Maaf, cukup jelas? Putus-putus. Putus-putus nih. Tolong diulang ya. Oh, putus-putus. Ya, oke, siap. Sudah jelas, Teh? Ya, coba. Ya, jelas-jelas. Oke. Iya, iya. Mohon. Iya, pertanyaannya yang pertama, Bu Kabag, untuk pemakaian MUTS, itu kan tadi disebutkan itu hanya untuk upacara. Sementara untuk apel pagi itu, apakah tetap memakai MUTS apa dengan tidak memakai aksesoris apapun di kepala? Yang pertama. Yang kedua, untuk pakaian batik, untuk hari Kamis mungkin cukup jelas itu harus batik kuningan kah? Ya. Ya. Tapi untuk apa boleh pakaian batik nasional? Nah, kalau untuk hari Jumat mungkin sudah jelas kayaknya bebas saja
begitu. Untuk penekanan yang terakhir kami sih sebenarnya itu apakah dibolehkan untuk memakai batik nasional juga gitu untuk pilihannya. Mungkin itu aja Bu Kabak pertanyaan saya. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk ditanggapi. Ya, Bu Kabak. Dua yang Dua dulu ya. Ya. Pertanyaan pertama kaitan dengan PDL pengangkut sampah. Jadi mungkin Pak Sekdis ya tadi ya? Pak Sekdis agak repot mungkin ya dengan model PDL seperti itu, tapi hasil kami waktu itu apa ya? Waktu sosialisasi dengan Kemendagri ya. Nah, waktu konsultasi sosialisasi dari Kemendagri untuk kaitannya dengan pakaian dinas operasional lapangan perangkat daerah tertentu atau mungkin juga perangkat daerah yang ada kaitan kegiatan-kegiatan ke lapangan, sebenarnya diaturnya tetap menggunakan peraturan yang ada di model pakaian yang ada di peraturan tersebut, Pak Sekdis. Hanya mungkin implementasinya, enggak mungkin silakan mungkin apakah di double atau seperti apa, tapi kami juga pernah bertanya kaitannya dengan misalnya di inspektorat ada beberapa pakaian karena pada saat memeriksa kemudian dari objek yang diperiksa kemudian yang memeriksa juga mungkin ada perbedaan pakaian, kami tanyakan pakaiannya ya sesuai dengan pakaian dinas lapangan yang ada di peraturan bupati gitu seperti itu Pak Sekdis. Tapi silahkan barangkali Pak Sekdis ada referensi dari instansi pembina di Kementerian Lingkungan Hidup atau seperti apa untuk pengaturannya. Hanya yang kami sampaikan di sini khusus untuk peraturan bupati ini. Jadi sudah diatur mana yang digunakan sehari-hari, mana yang digunakan pada saat upacara, kemudian mana yang digunakan pada saat bekerja di lapangan gitu. Seperti itu mungkin Pak Sekdis. Kemudian untuk EMI dari BKPSDM, nah ini sempat kita berdiskusi cukup panjang juga dengan tim, kemudian kami juga berkoordinasi dengan beberapa untuk kaitan upacara ya, dengan beberapa perangkat daerah atau jadi apa ya namanya, bukan persepsi apa namanya teh? Antara upacara dan apel tuh. Ya, persepsi. Persepsi ya. Nah, untuk persepsi ya. Persepsi apel dan upacara ini agak lumayan cukup panjang juga karena kaitannya dengan penggunaan MUTS ini. Di aturan di Perbuk ini disampaikan bahwa penggunaan MUTS apabila menggunakan melaksanakan upacara dengan menggunakan PDH kaki gitu. Nah, sekarang kita kembali, mungkin ada beberapa pendapat yang berbeda juga. Nah, untuk kaitannya dengan tata cara, seperti apa tata cara upacara dan seperti apa tata apel, sebenarnya yang kita laksanakan sering disebut bahwa Senin Selasa itu adalah apel ya. Apel pagi, Senin dan Selasa. Atau mungkin barangkali ada yang sampai hari Jumat gitu, seperti itu. Hanya kalau melihat dari tata cara, kalau apel itu tata caranya itu hanya berdoa ya, hanya menyiapkan berdoa, mungkin ada arahan, kemudian sudah gitu bubar. Sedangkan yang kita laksanakan setiap Senin dan Selasa sekarang itu tata caranya mirip dengan tata cara upacara gitu. Jadi ada MC, kemudian ada Indonesia Raya, kemudian ada menyiapkan. Kemudian ada lagu nasional. Sehingga hasil konsultasi dengan pimpinan bahwa ini memang tata caranya adalah tata cara upacara sehingga Senin dan Selasa makanya di SE kita tuliskan seluruh ASN harus menggunakan MUTS. Itu mungkin Bu Emi. Kemudian yang batik memang di sini sudah disampaikan kalau tidak salah tadi setiap Kamis itu menggunakan batik daerah masing-masing. Sedangkan Jumat atau Sabtu itu menggunakan batik saja nggak disebut ke nasional karena hasil harmonisasi dengan Kemenkumham penetapan batik-batik nasional itu belum ada. Jadi tidak ditulis apa itu nasional atau daerah.
Kalau daerah itu dituliskan karena memang ada penetapan pakaian daerah oleh pemerintah daerah masing-masing. Sedangkan untuk nasional ini secara nasional belum ada ketetapan tentang batik nasional sehingga dicantumkannya tidak menggunakan penjelasan apapun. Jadi Jumat, Sabtu menggunakan batik. Itu mungkin Bu Emi dan Pak Sekdis. Siap, nuhun. Ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita buka Puskes Cilimus ya. Maka Puskes Cilimus. Puskesmas Cilimus enggak untuk yang raise hand. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, ini mau tanya, Bu, untuk peraturan pakaian itu khusus untuk ASN atau non ASN-nya gimana, Bu? Siap. Bu, sekalian yang puskesmas, Bu, mohon maaf menyalang. Di kami juga ada BLUD, tenaga BLUD gitu, Bu. Pakaiannya seperti apa? Nah ini? Cilimus. Oh, sama Cilimus juga. Sama. Ya. Luragung tadi. Oh, Luragung beda. Oh, lagi berteman ya. Bapak, itu nyalitnya. Puskes Luragung apa untuk blood ya? Oke. Udah lagi, Bu? Udah. Oke, ya, oke. Oke, terima kasih. Kita tampung dulu. Untuk selanjutnya dari Bapenda. Mangga. Bapenda. Izin. Bapenda. Ya. Pak Bu Kabag yang kami hormati, izin sedikit saja Bu terkait menyambung dari Puskes. Oh, Pak Hendra. Siap, izin. Untuk ini ada yang tanyakan juga terkait P3 yang penuh waktu dengan P3 yang paruh waktu sama perlakuannya juga enggak Bu ya, izin. Ya. Itu aja Ibu. Terima kasih. Oke. Atur nuhun, terima kasih. Kita tampung juga. Terus selanjutnya dari DPM PTSP. Mangga. DPM PTSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak menyikapi dari pasal 30 tentang pakaian dinas layanan sebagaimana saya jatuh terdiri atas petugas layanan Foroffice. Sementara di kami di DPP TSP itu ada Foroffice yang mana ini apakah pakaiannya hari Senin Selasanya menyesuaikan dan hari apa ketika menggunakan pelayanan pakaian Foroffice itu. Ini yang perlu memang kita lakukan dan memang kami di Foroffice itu kebanyakannya PHL atau dulu ya, kalau sekarang P3K paruh waktu seperti yang tadi juga dari Pak Hendra, Pak Beda, maka ini pakaian seperti apa gitu kan. Dan ini yang memang di sini juga di pasal 30 ini sudah jelas tugas pelayanan pada Foroffice. Ini mohon penjelasannya Bu. Atur nuhun. Ya. Atur nuhun Pak. Bentar, pematerinya Mas ada ketulis sebentar. Kita tunggu sebentar. Sudah ya Bapak udah apa deh? Oke baik. Untuk yang dari Puskes ya? Puskesmas Cilimus. Apakah peraturan ini berlaku untuk pegawai non ASN? Terus untuk pegawai BU LUD itu pakaiannya seperti apa? Peraturannya?
kasih Pak Anton. Ibu dari Puskesmas Cilimus dan Luragung, pantanannya. Perbub nomor 14 2025 ini adalah untuk pakaian dinas aparatur sipil negara. Untuk aparatur sipil negara yang terdiri dari P3K, PNS dan P3K. Jadi bukan untuk non ASN. Mungkin nanti penjelasannya bisa sama dengan yang di Bapenda ya. Nah, kemudian untuk yang Blood, kami akan tanyakan dulu, maaf, dengan Bu siapa tadi yang di Luragung. Apakah pegawai Blood mengikuti tes untuk paruh waktu yang kemarin? Ada yang mengikuti, ada yang tidak, Bu. Kalau masuk ke kategori mengikuti, kalau yang baru tidak, Bu. Oh iya, itu. Nah, ini untuk kaitan dengan saya jelaskan ini sosialisasi ya tentang pakaian dinas ASN ya. Nah, untuk Blood yang mungkin Blood kemarin masuk ke ikut tes untuk paruh waktu, untuk saat ini masih menggunakan pakaian non ASN karena memang belum ada SK pengangkatannya ya. SK pengangkatannya belum ada kan ya, Bu? Belum, Bu. Belum, ya. Jadi ini untuk peraturan yang sekarang ini, yang Perbu 14 2025 itu, silahkan diterapkan bagi PNS dan P3K penuh waktu. Sedangkan untuk paruh waktu, mungkin kita masih menunggu dari BKPSDM, apakah akan ada pelantikan atau SK pengangkatannya kapan, nanti pada saat sudah ada ketetapannya, keputusan pengangkatannya, mungkin nanti sama menggunakan pakaian ASN. Tadi ini jawaban untuk Bapenda juga ya, Pak Anton ya, bahwa ini P3 penuh waktu atau paruh waktu. Jadi untuk saat ini karena memang belum ada penetapan pengangkatan untuk paruh waktu, kita masih menggunakan pakaian non ASN. Sedangkan untuk P3 penuh waktu itu bisa menerapkan peraturan seperti ini. Itu mungkin ya untuk Puskesmas dan Bapenda. Kemudian untuk DPM PTSP, untuk petugas layanan front office di depan yang tadi sudah disampaikan, mangga Bapak buatkan aturan kaitan dengan penerapan pakaian petugas layanan. Nah, ini juga silahkan mungkin kalau untuk penerapannya, apakah ini ASN atau ASN, baik ASN atau non ASN yang ditempatkan sebagai pelayanan itu silakan diatur oleh perangkat daerah masing-masing dan dibuatkan perbuknya. Nah, untuk misalnya nanti ada rotasi giliran mungkin ya. Giliran untuk menjadi petugas layanan ya silahkan Bapak mau menerapkannya apakah hari apa gitu. Kalau misalnya dari DPM PTSP mau menerapkan petugas layanan itu di hari-hari tertentu, berarti hari-hari yang lainnya itu menggunakan Perbu 14 2025. Atau kalau misalnya ternyata penerapannya harus dari hari Senin sampai ke hari Jumat, berarti silakan diatur oleh perangkat daerah masing-masing. Dan dibuatkan Perbuknya berkoordinasi dengan bagian hukum. Itu ya. Sekap, Pak? Bapak Ibu? Siap, terima kasih Bu. Masih ada yang akan bertanya lagi? Izin Bu, Kapak sedikit. Oh, ya, Mbak Penda. Widi, terkait ID card itu. ID card ya. ID card, nanti penyediaannya swakola masing-masing dinas apa difasilitasi Ibu? Oh ya. Kalau misalnya mencukupi anggarannya ada di bagian organisasi atau mungkin kita sudah berkoordinasi apakah ini di bagian organisasi atau di BKPSDM ya gitu ya Bu Susan, kalau ID card tuh tanda pengenal tuh ini mungkin kalau mau sama sih sebenarnya bisa kita fasilitasi gitu ya, tapi untuk saat ini karena tidak memungkinkan kami serahkan mungkin ke perangkat daerah masing-masing, hanya kami berkoordinasi dengan bagian Barjas. Nanti mungkin ada penyedia yang sudah terbiasa membuat
ID card yang sesuai dengan ketentuan ini masuk ke e-katalog ya mungkin Pak Anton ya. Kalau Masuk ke e-katalog sehingga nanti setiap perangkat daerah membuat ID card itu sesuai dengan penyedia yang ada di e-katalog. Mungkin seperti itu Pak. Nanti kami sudah berkoordinasi dengan bagian Barjas dan mungkin nanti dengan penyediaannya ditetapkan lagi ya atau ketentuan seperti apa. Itu mungkin Pak. Baik tuh, hatur nuhun. Ya, mohon. Ya. Nanti untuk kaitan dengan barangkali format dan yang lainnya nanti kita juga berkoordinasi dengan penyedia dan dengan Barjasnya mungkin. Jadi tinggal Bapak mungkin menyediakan data ya, mungkin data-data itu seperti apa. Terima kasih Pak. Baik, kita lanjutkan. Masih ada lagi ada yang dari situ. Ibu Santi ya dari Dukcapil, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kabag, terima kasih juga kesempatannya. Sedikit saja Bu, setelah membaca Perbub tadi mengenai jenis kain yang dipergunakan untuk PDH kaki. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Asda bahwa jangan sampai ada yang warnanya lebih muda, lebih tua. Nah, seperti tadi untuk jilbab beda merek pasti warnanya tidak akan sama persis, tapi paling tidak warnanya mendekati sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk PDH kaki sendiri Bu, barangkali ada misalnya jenisnya dari drill, wall atau apapun. Nah, itu supaya tadi sama seperti yang disampaikan Pak Asisten Bu, barangkali ada ketentuannya seperti apa. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa deh. Masih ada? Sudah Kita langsung ditanggapi ya. Santi, kaitan jenis kain, ini saya kebetulan bawa contoh dari Kemendagri. Ya. Ini sesuai dengan foto kali ya? Seperti ini ya, jadi agak muda ya. Sekarang kan banyak yang menggunakan PDH kaki agak tua sama itu enggak belel. Betul. Betul. Ya. Makanya ada 10 orang, 50 orang, 50 macam warna dan jenis Ya. Ini dari Kemendagri ya? Ini dari Ya, maksudnya jenisnya Bu, wall S berapa gitu ada kodenya Bu? Nggak ada. Ini dari Kemendagri, ini hanya ada tulisannya pakaian dinas apa tuh? Untuk Kemendagri. Di garis kainnya nggak ada Bu? Tidak ada. Ada di situ di. Oh, nggak ada. Tidak ada. Jadi mungkin maksudnya Bu Santi kayak batik korpri ya? Ada jenisnya ya? Di sini hanya tulisannya. Ya, misalnya pakaian dinas jenis drill S300 atau apa gitu Bu kalau di toko kain biasanya. Oh, nggak ada ya Bu? Nggak ada. Jadi kalau mau sama persis yang Penten Meser pakai Kemendagri, jadi bukan promosi Kemendagri ya. Kita juga contoh dari Kemendagri ini warna seperti ini supaya cuma untuk jenisnya atau jenis kain atau seperti apanya memang di peraturan Kemendagri dan di Perbub juga tidak disebutkan. Di situ hanya ada yang kita juga nggak ngerti kode-kode kain gitu ya. Yang disarankan. Apa? Syarat yang disarankan. Yang disarankan. Syarat yang disarankan ya. Jadi kita juga sebenarnya gini aja mungkin Bu Santi dan Bapak Ibu semuanya, kita terapkan peraturan Bupati ini, tapi kaitannya dengan jenis kain, kemudian ya yang tadi disebutkan mungkin dengan merek yang berbeda juga pasti akan berbeda. Paling tidak mendekati saja gitu, mendekati warna yang sudah ditetapkan, dicontoh itu saja mungkin Bu Santi. Karena sulit juga. Kalaupun memang harus sama semua, itu sebenarnya kalau melihat dari aturan yang sudah ditetapkan, itu menjadi kewajiban pemerintah daerah. Tapi dengan kondisi fiskal kita yang belum memungkinkan, tidak terlalu mengikat juga seperti apa, tapi tidak terlalu jauh lah warnanya. Dan jenisnya silahkan Bapak dan Ibu yang nyaman menggunakan kain seperti apa, tapi warnanya jangan jauh dari yang sudah dicontohkan. Berarti kaki muda ya Bu ya, jangan yang agak gelap gitu ya. Jangan beda-beda. Terima kasih Bu Kabag. Ya, sama-sama. Ketemu. Kurang. Absensi. Oh, ada kan?
Udah diupload kan di situ di chat? Pak Anton masih ada, itu masih ada diskom info. Masih ada ya yang recent. Oke, Kominfo, Mangga silakan. Baik, terima kasih Bu. Sedikit mungkin bertanya tentang tanda pengenal. Karena kan sebagian itu ada yang langsung di-download atau di-print dari Maya ASN, ada juga format yang dari pemerintah Kabupaten Kuningan. Nah, berarti yang harus dipakai itu yang mana gitu formatnya Bu? Apakah yang sesuai yang tadi contoh, apa dari Maya ASN? Karena sebagian juga ada yang di-download dari Maya ASN yang BKN tuh Bu. Terima kasih. Ada kita. Langsung Ya, dijawab saja ya. Kaitan dengan tanda pengenal, ya betul, karena di Maya ASN juga sudah ada ya, contohnya ada beberapa yang sudah langsung print dari Maya ASN, tapi hasil konsultasi kami dengan Kemendagri, karena kita, instansi pembina kita adalah Kemendagri, jadi tanda pengenalnya formatnya harus format sesuai dengan peraturan Bupati. Kalau Maya ASN mungkin itu dari BKN ya, Bu Susan ya, BKN ya. Jadi menggunakan format yang ada di Perbuk ya Pak. Pak. Siap Bu, kalau begitu nanti disosialisasikan. Ya, Ya, makasih. terima kasih. Mungkin udah cukup Oh, jelas. Oke, untuk ini jangan lupa untuk itu ya, untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat sebelum kita tutup. Bapak Ibu, mangga punten absensinya yang ada di kolom chat sebelum ditutup. Baik, masih ada pertanyaan, masih ada yang raise hand kah? Sambil menunggu absensi berapa menit kita beri waktu. Barangkali masih ada yang akan ditanyakan. Udah ya? Udah absennya udah. Ya. Baik, alhamdulillah kita telah selesai mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi pakaian dinas ASN di lingkup Kabupaten Kuningan. Kami ucapkan juga atas fasilitasnya kepada BKP SDM baik yang telah memberikan ruang fasilitas WiFi dan Zoom untuk keberhasilan acara ini. Terima kasih juga pada Pak Asisten atas kehadirannya, atas pembukaannya, dan pada materi kita hari ini, tambah koordinasi. Semoga nanti hari Senin kita sudah bisa untuk mulai menerapkan peraturan pakaian dinas ASN yang terbaru. Jadi untuk hari Senin kita udah mulai bisa menanggalkan tanda pangkat yang untuk di eselon 3 ke bawah seperti itu. Untuk kelengkapannya mungkin kita masih bisa ada waktu ya sampai bertahan sampai 21 September. Desember. 21 September. Desember. Baik, terima kasih. Demikian. Dan kami tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengit gini. Aneh gimana